kebetulan saya yang ngisi juga ya di sini tentang implementasi NetMCU untuk IoT. Nah, mungkin saya akan mengambil sesi ini. Boleh next panitia? Pertama pengenalan dulu ya. Boleh next. Nah, udah ya. Nah, smart lamp. Wah, apa tuh smart lamp? Jadi smart lamp itu kalau di bahasa Indonesia kan itu lampu pintar ya. Nah, jadi maksudnya lampu pintar ini ketika lampu yang lain kita matikan dan hidupkan secara manual, jika ini bisa otomatis menyala gitu. Bisa otomatis menyala. Sebenarnya ada cara kerja yang memang dari awal sampai akhir itu otomatis. Kemudian ada juga cara kerja yang mana dari awal itu kita masukkan program dulu dan kita atur dari jarak jauh gitu. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan cara kerja yang cara kerjanya itu digunakan atau dikendalikan secara jarak jauh ya. Nah, next. Belum ya. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman sekalian lupa lagi keluar, nah, terus lupa nyalain lampu. Nah, bisa teman-teman memakai penerapan dari Internet of Things ini. Nah, kemudian ada pun alat dan bahannya. Nah, yang pertama harus ada hardware, yang kedua ada software. Nah, apa hardware yang kita gunakan? Yang pertama adalah ESP8266. Nah, jadi setelah tadi dijelaskan sama Mas Sandi tentang NodeMCU, nah NodeMCU ini menurunkan beberapa hardware juga yang diantaranya adalah ESP8266. Nah, ESP8266 ini adalah untuk mengontrol lah istilahnya ya. Jika kita dianalogikan kepada tubuh manusia, ESP8266 ini adalah sebagai otaknya. Nah, sebagai otaknya ya. Kemudian kenapa sih kita pakai ESP8266 nggak memakai Arduino atau nggak memakai ESP32 misalkan? Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Arduino itu kita harus membeli modul Wi-Fi-nya sendiri. Nah, jadi kalau ESP8266 ini mempunyai modul Wi-Fi sendiri. Nah, ini efektif banget nih buat teman-teman yang ingin menerapkannya di bidang IoT. Nah, kemudian kenapa nggak ESP32? Kenapa nih? Nah, karena ESP8266 ini ternyata lebih murah ya, lebih murah dalam segi harga gitu, relatif lebih murah. Dan emang cocok gitu ESP8266 ini. Nah, kemudian kita menggunakan relay. Nah, relay ini adalah sebagai saklar otomatis ya. Jadi kita kalau misalkan manual itu kan pakai saklar yang dipencet-pencet itu ya. Nah, kalau misalkan ini mah kita menggunakan relay. Nah, kemudian kita mengatur lampu mati atau nyalanya itu lewat web. Nah, kemudian selain relay ada juga kabel jumper ya. Kabel jumper untuk menghubungkan antara relay dan ESP8266. Nah, kemudian ada kabel listrik. Nah, kabel listrik ini buat lampunya ya, buat menyambungkan listrik 220 volt yang listrik rumahan itu ke lampu. Nah, kemudian ada juga lampu dan dudukannya. Nah, setelah kita menyiapkan kabel listrik, nah kita harus menyambungkan lampu dan dudukannya ke kabel listrik tersebut. Nah, kemudian ada juga device. Device itu berfungsi sebagai pengontrol lah gitu ya, pengontrol. Nah, jadi device ini di antara lain ada smartphone, kemudian ada laptop, kemudian ada komputer. Nah, device ini yang kita gunakan untuk mengontrol padamnya atau nyalanya lampu dari jarak jauh. Nah, kemudian ada software. Softwarenya ini cuma menggunakan Arduino ya, cuma menggunakan Arduino IDE. Nah, next.
nih. Nah, ini alur ya, alur gimana sih caranya ESP8266 ini bekerja gitu. Nah, pertama-tama kita harus siapkan device. Kita harus siapkan device. Device apapun itu bisa, asalkan bisa mengakses web. Nah, kemudian ketika device tersebut mengakses, nah kita di ESP8266 sebenarnya ini 8266 ya teman-teman, bukan ESP32. Nah, setelah kita mempunyai device, kita harus membuat cloud atau membuat web lah, membuat web server ya, membuat web server. Nah, cara dari buat web server tersebut akan dilakukan oleh ESP8266. Nah, jadi kita harus memprogram dulu untuk membuat web servernya di ESP8266. Nah, kemudian setelah kita membuat program untuk memakai web server, nah kita menjalankan ESP8266. Nah, cara kerjanya itu gini. Jadi dari perangkat klien kita mengakses web server, kemudian web server tersebut akan mengirimkan perintah ke ESP8266, kemudian perintah tersebut akan diproses oleh ESP8266, kemudian setelah prosesnya selesai, relay akan mengeksekusi. Mungkin boleh kita kita ambil dulu ya, share screen. Kita bagikan share screen dulu. Jadi setelah penginstalan itu, kita harus memasukkan boardnya dulu, board NodeMCU V1. Atau sebenarnya ini termasuk juga untuk ESP8266 ini, board yang NodeMCU versi 1 itu. Nah, sebentar. Kita share. Bentar ya. Nah, udah kelihatan ya share screen-nya? Masih loading mungkin ya. Sebentar. Coba langsung kita ke programnya. Nah, tadi kan dijelasin nih tools untuk board NodeMCU ini. Nah, kita harus ke tools dulu nih, kemudian ke board, kemudian ESP NodeMCU 1.0 itu. Nah, tadi sudah sama Mas Sandi ya. Nah, kemudian kalau udah itu, kita harus menghubungkan portnya dulu. Port, nah yang tadi disebutkan Mas Sandi itu port yang ini ya, yang ini. Jadi kita setelah tadi kita menggunakan board NodeMCU, kita harus memilih portnya dulu. Portnya ini cuman satu biasanya kalau misalkan kita menghubungkan hanya satu microcontroller ke laptop. Nah, jadi tidak usah pusing ya. Terus kalau misalkan portnya biasanya kalau misalkan portnya nggak terdeteksi, berarti itu bisa jadi kita belum menginstal drivernya. Kita belum menginstal driver dari ESP8266 ini sehingga tidak terdeteksi. Nah, kemudian kita mungkin langsung saja ya ke codingan nih. Nah, yang pertama di line 3 ya. Di line 3 itu include ESP8266 Wi-Fi. Nah, kita harus sebelumnya kita harus mendownload Wi-Fi, modul Wi-Fi ya, library modul Wi-Fi dari ESP8266 ini. Biasanya kalau misalkan ini banyak library-nya. Terus cara memasukkan library mungkin ya, sebelum kita coding harus cara memasukkan library. Nah, cara memasukkannya itu di sketch, kemudian ada include library, kemudian ada add zip. Nah, itu biasanya kita mendownload di Google atau di browser lain itu berupa zip. Jadi kita tidak usah mengekstrak. Jadi langsung saja kita add zip library-nya. Nah, langsung saja kita coding. Nah, kemudian pada line 3 nih, pada line 3 itu include library ESP8266 Wi-Fi.
Nah, jadi jika ini tidak di-include, maka ESP8266 ini tidak bisa menggunakan modul Wi-Fi. Jadi dalam programnya kita harus include dulu. Nah, kemudian di line 56 ini kita memasukkan Wi-Fi. Kita memasukkan Wi-Fi, memasukkan ID atau username ya, username dan passwordnya, password. Nah, sebenarnya memakai hotspot atau HP ya, hotspot HP atau Wi-Fi juga bisa. Nah, kemudian di line 8 sampai 11 ini kita istilahnya apa ya? IP address. Mengatur IP address lah ya, mengatur IP address. Nah, yang 8 itu IP address ISP, kemudian yang 9 itu IP address Wi-Fi. Nah, yang subnet ini yang 255 ini, 255,255 ini adalah maksimal penggunaan dari klien. Maksimal penggunaan dari klien. Nah, jika dituliskan 255,255,255,0 ini berarti maksimal penggunanya, maksimal pengguna kliennya itu hanya 254. Nah, sebenarnya ini bisa dicari ya di Google untuk jika kita nih pengen lebih dari 254 misalkan kliennya bisa diubah ininya IP address-nya. Nah, kemudian kita langsung saja ke nomor 13 ya, line 13. Nah, di line 13 ini kita membuat variabel jadi mengubah angka 2 ke relay pin ya. Nah, angka 2 ini adalah GPIO 2 dari ESP8266. Nah, yang 2 ini jika kita cari di internet GPIO, oh mungkin ini bukan 2 ya, tapi 4. Tapi ini 4 ya. 4 ya. Nah, jadi di sana kita menghubungkan jumpernya itu relay pin yang in ke ESP8266 D4 ke D4 ya. Kita memasukkan jumper ke D4. Kemudian yang 14 ini kita Wi-Fi server ya, Wi-Fi server. Jadi Wi-Fi server ini port web 80. Fungsinya itu kita agar bisa buka webnya gitu. Fungsinya agar bisa buka webnya. Nah, kemudian ke 16 ini void setup ya. Terus serial begin itu kita komunikasi dari ESP8266 ke komputer. Jadi ISP-nya itu komunikasi lah gitu sama komputer. Nah, sebenarnya ada beberapa komunikasi ya. Selain 9600 ada juga banyak lah gitu ya. Kita memakai 9600. Nah, kemudian 20 yang lain 20 ini pin modenya mau output atau input nih. Nah, kita di line 20 ini menggunakan mode output. Nah, biasanya kalau misalkan ada input ada output kan ya. Kalau input itu digunakan untuk sensor biasanya. Jadi input itu kita menginput data dari si sensor, kemudian dibaca oleh microcontroller. Nah, kalau ini output itu kita mengirimkan data. Jadi kalau input tadi menerima data, kalau output itu mengirimkan data. Nah, terus di line 21 ini digital write. Artinya di awal kita relay pin-nya itu high. Jadi lampunya itu nyala ya di awal. Di awal itu lampunya nyala. Nah, kemudian di line 22 ini Wi-Fi disconnect ya. Jadi takutnya kita memasukkan codingan Wi-Fi disconnect ini karena takutnya sebelum ESP8266 tersambung ke Wi-Fi kita, sebelumnya tersambung ke Wi-Fi yang lain gitu, Nah, cara mengantisipasinya adalah menggunakan Wi-Fi disconnect ini. Kemudian ketika Wi-Fi sudah disconnect tadi, kita mencari Wi-Fi yang lain ya,
connect to Wi-Fi. Jadi line 25 sampai 28 ini ketika kita mencari Wi-Fi, di serial monitor itu tertulis connecting to. Itu artinya kita sedang mencari Wi-Fi. Nah, kemudian di line 30 ini ada Wi-Fi mode. Nah, Wi-Fi mode kita kali ini adalah Wi-Fi station ya, Wi-Fi station. Nah, kemudian yang 31 sleep mode itu, nah selain ESP8266 mempunyai fitur-fitur yang emang dikatakan canggih ya, salah satunya ini kelebihannya ESP8266 ini mempunyai sleep mode. Jadi kalau nggak dipakai itu bisa mati sendiri gitu ya Wi-Fi-nya itu. Nah terus kita Wi-Fi config itu ini memasukkan IP yang kita buat tadi, dimasukkan ke ESP8266 ini. Nah kemudian yang line 33 itu Wi-Fi begin, itu artinya kita akan mengkonekkan ke Wi-Fi yang kita tuju yang tadi. Kalau di sini menggunakan TAF ya. Jadi tadi di line berapa ya? Di line atas ya. Di line atas itu ini sesuaikan ya sama nama Wi-Fi dan passwordnya. Nah, kemudian di line 36 ya, 36. Nah, di line 36 ini adalah loop untuk mencari Wi-Fi. Nah, jadi ketika Wi-Fi kita tidak ketemu gitu ya. Nah, jadi ini terus loop sehingga di line 40 sampai 41 ini Wi-Fi connected. Nah, akhirnya Wi-Fi tersebut bisa terhubung gitu. Nah, kemudian start the server. Nah, ini kita memulai membuat server yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di 48 sampai 51 ini ketika kita sudah membuat server, kita di serial monitor itu akan ditampilkan URL dari server tersebut, dari server yang kita buat. Nah, URL itu kita copy paste. Jadi di serial monitor nanti ada http:// nanti ada URL-nya. Nah, di situ URL yang kita buat, server yang kita buat tadi. Nah, kita harus mengkopikan. Kemudian kopikan ke browser. Nah, setelah ini void loop 54 itu void loop. Nah, di 56 ini kita mengecek apakah ada klien yang terhubung atau enggak gitu. Jadi sekalian membuat variabel klien, dan di sini juga kita membuat mengecek klien apakah sudah terhubung atau belum. Nah, di line 57 ini if klien tidak terhubung. Nah, ini tanda seru ya. Tanda seru itu maksudnya jika tidak ada klien yang terhubung, maka di line 58 return itu maksudnya di loop lagi sampai ketemu di kliennya. Nah, kemudian setelah ketemu kita menunggu. Yang 55 ini betul. Nah, kemudian 60 di line 62 ini ternyata kita setelah kita menemukan klien tadi, nah kita menuliskan di serial monitor bahwa new client, udah ditemukan gitu. Kemudian di line 63 ini menunggu perintah dari klien ya, Kemudian di line 68 ini setelah kita menunggu tadi, ketika kita sudah menerima perintah, kita membaca perintah apakah ada perintah atau enggak gitu di si klien tersebut. Nah, kemudian
di line 70 ini client flash. Jadi codingan ini berfungsi untuk menghapus data dari klien sebelumnya. Nah, kita gunakan ini kenapa? Karena takutnya antisipasi ya, takutnya di ESP8266 ini memorinya sudah penuh. Kemudian kita menghapus data-data dari memori ESP8266 tersebut. Nah, kemudian di line 74 kita membuat variabel value sama dengan high. Nah, kemudian 75 sampai 74 ya, 75 sampai 82 ini sebenarnya inti dari codingan yang menentukan bahwa jika kita mengatur atau mengendalikan lampu di web server, kita menyalakan dan menghidupkan lampu hidup dan nyala misalkan. Nah, itu di sini di 74 sampai 82. Nah, jadi kita 75 ya, 75 itu if. Jadi kita membaca ESP8266 ini membaca perintah. Nah, jadi jika perintahnya adalah on, maka di line 76 relay pin menjadi low. Nah, relay pin menjadi low tapi lampu menyala. Nah, seperti itu. Kemudian yang 79 itu sebaliknya. Jika perintahnya adalah lampu off, relaynya high, kemudian lampunya ya tidak menyala gitu, padam ya. Lampunya padam. Nah, kemudian di 88 sampai 104 ini sebenarnya ini kita membuat tampilan dari web server ya. Setelah kita membuat web server tadi, kita membuat tampilan dari web server. Nah, kemudian di line 88 kita ini sebenarnya memasukkan persiapan untuk bahasa HTML. Jadi kita mengcoding ini menggunakan HTML ya, Nah, kemudian di line 94 itu adalah status dari lampu. Jadi kita di web server itu bikin teks, yang mana teks tersebut berisi lamp is now. Nah, jadi status lampu sekarang adalah, nah, jika on off itu dihasilkan dari 96 sampai 99. Line 96 sampai 99. Nah, jika value-nya low, berarti lampunya on, berarti lampunya menyala ya. Jika terkecuali else ya, jika value-nya jika value-nya high itu berarti lampunya off, lampunya tidak menyala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di line 101 sampai 104 ini kita membuat tombol membuat button di web server. Nah, jadi buttonnya itu ada on, ada off ya. Nah, di 101 ini adalah button. Jadi kita membuat dua button. Nah, yang 102 ini adalah button on, button lampu on. Kemudian yang 103 ini adalah button lamp off, lampu tidak menyala. Nah, 104 ini adalah penutup dari bahasa HTML yang kita buat tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian sudah kita membuat tadi tombol-tombol, kemudian ada teks juga ya. Kemudian sekarang kita membuat serial print di dalam serial monitor ya. Setelah kita mengatur atau mengendalikan lampu on off, nah itu keluar di serial monitor itu client disconnected. Nah, jadi
tanda ini sebenarnya tanda bahwa kita sudah melakukan eksekusi tersebut, melakukan eksekusi perintah yang dikirimkan oleh klien. Nah, jadi seperti itu codingan dari lampu smart lamp gitu. Nah, sudah selesai ya codingannya. Ternyata sampai 108 line 108 ya. Ini hanya lampu lah ya, hanya lampu. Jadi jika yang lain misalkan smart home itu mungkin bisa 4 kali lipat sesuai sensor yang kita gunakan ya. Bisa 3 kali lipat line-nya ya. Bisa 300 mungkin ya. Ini baru smart lamp. Nah, mungkin